إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang telah memberikan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara, kasih sayangnya yang sangat teramat banyak, kasih sayangnya yang tidak pernah putus dan berhenti. Semua yang sampai kepadanya ilmu Allah, maka sampai kepadanya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Berkata para malaikat di dalam pujian mereka kepada Allah, wahai Rabb kami, segala sesuatu yang sebenarnya apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, maka kita adalah makhluk yang sangat teramat kerdil dan kecil. Dengan bukti kita saja ketika naik pesawat sudah tidak bisa lagi melihat makhluk yang bernama manusia di bawah. Saking semoga kita sadar akan kekecilan kita itu, lalu menantang Allah dan tentara-tentaranya yang sangat besar. Ikhwani fiddin, salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, satu-satunya manusia untuk akhir zaman yang diizinkan Allah untuk berbicara atas nama Allah. Adapun selain beliau, kalau ingin berbicara tentang Allah, maka wajib mengikuti beliau. Kalau tidak, maka pembicaraannya adalah dusta, pembicaraan tanpa ilmu, dan itu adalah maksiat. Berbicara tentang Allah, sesuatu yang tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika bicara tentang Allah harus melalui wahyu. Karena manusia tidak pernah bertemu Allah, tidak pernah melihat Allah, tidak bisa yang gaib. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya hanyalah melalui berita yang sahih. Tanpa berita yang sahih,
maka hal yang gaib tidak bisa diketahui. Bagaimana mungkin dia diketahui, dia gaib. Manusia tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, tidak bisa meraba, tidak bisa mendeteksi dengan panca indera yang telah Allah berikan walau menggunakan alat sekalipun. Oleh karena itu, seluruh perkara gaib hendaknya kita benar-benar menyerah total kepada dalil. Apa yang ada di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka sebatas itu kita berbicara. Tanpa itu kita mengatakan Allahu a'lam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, wa akhawati fid din. Ana termasuk orang yang heran melihat ada kajian ba'da zuhur. Ya, ana sering sampaikan ini di tempat-tempat di mana ana diminta kajian, namun kajiannya ba'da zuhur. Kenapa? Karena memang ini waktu-waktu yang biasanya lelah karena sudah beraktivitas sebelumnya. Waktu-waktu yang sering digunakan untuk beristirahat dari aktivitas sebelumnya. Nah, sekarang disuruh hadiri kajian dan rata-rata kajian kita satu arah. Dari ustadz saja antum nyimak dan mendengarkan. Rata-rata ya, rata-rata satu arah. Maka capek, mau istirahat, suara dari satu arah, kita tidak ada aktivitas. Ini yang paling sering mengundang sehingga terlihat khusyuk padahal udah hilang. Kelihatannya khusyuk banget. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai, ya dia tidak sengaja, kita tidak bisa salahkan, tertidur sampai suaranya keluar. Tidak bisa disalahkan, karena memang waktu yang seperti itu. Ditambah dengan mungkin materi-materi berat. Oleh karena itu kita mencoba untuk berbicara tidak satu arah saja. Kalau Anda biasa bicara satu arah, tapi mudah-mudahan coba kita ikut antum, Anda ikutkan, supaya melawan sedikit yang namanya ajakan badan untuk khusyuk tadi. Karena Ana termasuk, Ana nggak tahu, Ana termasuk yang kalau ngelihat jemaah di depan Ana tidur, Ana terganggu. Nggak tahu, Ana terganggu aja. Dan itu bisa berefek kepada konsentrasi memberikan pengajian. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang akan kita bicarakan, Allah Maha Tinggi di atas arsy. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 180, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang indah. Biha. Maka serulah dia, berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkan orang-orang yang melenceng dalam nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan ganjaran terhadap apa-apa yang mereka cepat saja. Allah memiliki nama-nama, dan nama-nama itu nama-nama yang indah, tidak punya kekurangan dan cacat, sempurna. Dan kita diwajibkan memanggil-manggil Allah dengan nama-namanya itu. Dan kita disuruh untuk beriman sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Dan di sana akan ada orang-orang yang melenceng dalam bab itu. Tinggalkan mereka, jangan ikuti gaya mereka dan penyelewengan yang terjadi pada mereka. Mereka berdosa dan mereka akan mendapatkan balasan dari Allah atas penyelewengan terhadap nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Ini beberapa cuplikan cepat saja dari ayat tersebut. Sudah Allah katakan bahwa akan ada orang yang melenceng dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban seorang mukmin adalah benar-benar menjadikan ilmunya tentang Allah adalah ilmu yang sahih. Caranya adalah nyerah kepada dalil. Caranya adalah apa? Nyerah kepada dalil. Maksud nyerah kepada dalil ini apa? Saya nggak berani ngomong apa-apa kalau belum ada dalilnya. Saya nggak akan berbicara. Ini maksud nyerah kepada dalil. Jangan ngomong apapun kecuali ada sesuatu yang Anda baca di dalam Al-Quran, sesuatu yang Anda baca di dalam hadis yang sahih tentang hal itu. Kenapa? Karena bicara tentang Allah, bicara tentang yang gaib. Bukankah Allah gaib? Tak ada yang, kita ini tak ada yang pernah bertemu Allah, melihat Allah. Panca indera kita, walau menggunakan alat secanggih apapun, tidak akan bisa mengetahui, melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya ada beberapa makhluk Allah yang mendengarkan suara Allah. Itu manusia-manusia pilihan, di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj, dan di antaranya Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan wahyu pertama di Tur Sina, dan sebahagian malaikat-malaikat Allah yang mendengar suara Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan itu juga bukan semua malaikat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ingin selamat, jangan berbicara kecuali pakai dalil. Campakkan dulu logika untuk sesaat. Logika itu ikut dalil saja. Itu makna mencampakkan. Jangan jadikan logika malah di depan dalil. Kalau begini, nanti begini, nanti akan begini, kok begini. Mulai logika bermain di sana. Jangan. Kenapa? Ini bab gaib. Ini bab apa? Bab gaib. Bagaimana mungkin Anda bisa menglogikakan sesuatu yang pada dasarnya Anda tidak bisa lihat? Anda tidak bisa
ketahui dengan mata Anda, tidak bisa Anda raba, tidak bisa Anda deteksi dengan ilmu Anda, dengan menggunakan sarana ilmu yang Anda miliki. Sesuatu gaib. Bagaimana logika akan bermain di sana? Tadi kita sampaikan, kita ulang lagi sekarang, kalau ada orang bicara perkara gaib, pakai akalnya saja, tidak pakai dalil, maka kita katakan bahwa Anda taunya dari mana? Itu kan tak bisa dilihat. Itu kan tak bisa dideteksi dengan alat. Taunya dari mana kalau tanpa dalil? Bukankah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar? Lalu Anda membicarakannya tanpa dalil, tanpa kabar. Dalil itu kan kabar itu, berita tentang sesuatu yang gaib itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka, bicara tentang Allah juga bicara tentang gaib. Allah itu gaib. Oleh karena itu, harus benar-benar nyerah total kepada dalil. Kembali kepada ayat tadi, Al-A'raf ayat berapa tadi? 180. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ada dua poin penting dalam kenapa nama Allah itu indah. Pertama, setiap nama memiliki kandungan sifat. Setiap nama memiliki kandungan apa? Sifat. Dua, sifat yang ada pada nama tersebut adalah sifat yang mencapai puncak keindahan dan kesempurnaan. Baik, sebelum kita masuk kepada masalah tinggi, mari kita ambil contoh hidup dulu. Allah memiliki nama Al-Hayyu. Di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu. Al-Hayyu itu nama. Dan Allah mengatakan bahwa nama itu indah. Karena dua poin tadi. Pertama, nama itu tidak sekedar nama. Tapi di dalamnya ada kandungan sifat. Maka nama Allah Al-Hayyu kandungannya hidup. Maka dia punya sifat. Allah punya sifat hidup. Dua, kehidupan itu kehidupan yang sempurna. Mencapai puncak kesempurnaan hidup. Sehingga Allah tidak pernah mati. Tidak akan mati. Dan kehidupannya, kehidupan yang tidak membutuhkan sesuatu selain dia. Kehidupannya adalah kehidupan yang tak perlu istri, tak perlu anak. Tak ada istri, tak ada anak. Dan kehidupan yang tak ada yang seperti dia, sehingga tidak ada nidun yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Semuanya membutuhkan dia, dan dia tidak membutuhkan semuanya. Ini dia kehidupan yang sempurna. Sehingga nama Al-Hayyu menjadi husna, ada sifat, dan sifat itu sifat yang sempurna. Ambil satu contoh lagi, baru kita masuk kepada yang kita inginkan. As-Sami'. Nama Allah As-Sami'. Nama Allah As-Sami' berarti Allah punya nama As-Sami', dan itu adalah nama yang indah karena dua poin. Pertama, nama ini mengandung sifat. Sami' berarti Allah punya sifat apa? Mendengar. Karena As-Sami' maknanya mendengar. Berarti Allah punya sifat.
yang ada dalam kandungan nama itu. Maka Allah punya sifat apa? As-sama, mendengar. Dan mendengarnya Allah ini mendengar yang sempurna. Sehingga semuanya didengar oleh Allah. Tak ada satu pun yang tidak didengar oleh Allah. Mau diucapkan selembut apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, banyak-banyak sekali penghalang untuk bisa mendengar itu, semua tidak menjadi halangan bagi Allah dalam mendengar. Detik ini, berapa suara manusia yang ada, semuanya terdengar jelas oleh Allah. Baik pembicaraan halal, pembicaraan haram, di seluruh hamba baru manusianya saja. Detik ini berapa yang sedang sholat, detik ini berapa yang sedang berdoa, detik ini berapa yang sedang bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak terganggu pengetahuan Allah dengan suara yang sama-sama naik ke atas. Minta kepada Rabb-nya, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun Allah mendengar dan terdengar. Allah tidak terhalang pendengarannya untuk mendengar orang ini karena yang lain juga ikut bersuara. Beda dengan kita kan, pendengaran kita lemah. Kalau orang sudah ribut kita nggak bisa dengar apa-apa, atau suara lain yang keras hilang kemampuan kita mendengar suara, atau jauh kita nggak bisa dengar lagi. Allah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran apa yang diucapkan Nabi Yunus di dalam perut ikan. Lihat, beliau sedang berada di dalam perut ikan. Dan ikan itu sedang berada di dalam samudra. Allah tidak terhalang untuk mendengarkan rintihan Nabi Yunus alaihi salam dan menyampaikan kepada kita ini yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan di dalam samudra yang sangat luas. Sehingga nama As-Sami' tadi menjadi indah. Adapun kita, bisa saja nama, ya nama aja, kandungannya nggak ada. Ada nggak nama kita sekedar nama saja tak punya kandungan? Ada tidak? Ada atau tidak? Betapa banyak orang Indonesia ini yang namanya pun dia tidak tahu artinya apa. Ya kan? Iya tidak? Nggak tahu nama. Sebut apa, nama kamu apa? Sebut. Anda nggak mau nyebut nama, nanti ada yang tersinggung. Namanya ini. Nggak ada namanya. Secara bahasa Indonesia pun nggak ada nama. Masih mending lah kalau namanya Mentari, Bulan gitu kan. Masih ada nama, masih ada kandungan nama gitu. Nah kadang kita beri nama asal beli nama aja. Dan termasuk yang aneh di Indonesia ini nama adalah dia ingin mencari nama yang semua keluarganya tidak punya nama itu. Bahkan bila perlu seluruh yang dia kenal nggak ada yang namanya itu. Sehingga dicampur sana sini, dicampur. Akhirnya saking campur-campurnya orang tuanya payah ngafal. Baik. Satu. Atau ada makna, ada nama yang indah dalam nama itu, ternyata orangnya nggak kayak begitu. Nggak sesuai dengan namanya itu. Contoh, ada orang namanya Saleh. Ternyata dia preman besar. Ya kan? Tak cocok. Antara nama dengan kondisi itu nggak cocok. Beda dengan Allah. Itu adalah nama dan kandungan sifat yang ada pada nama itu adalah sifat Allah. Ada nama
ada makna yang bagus, namun manusia punya kelemahan. Namanya kan, berarti orangnya dermawan. Benar-benar dermawan, tapi seberapa sih dermawannya manusia? Tingkat kedermawanannya kan sangat-sangat terbatas. Beda dengan Allah, di mana seluruh yang bergerak, Allah memberi rezeki kepada mereka. Nampak di sini bahwa Allah punya nama punya kandungan sifat, dan sifat itu kesempurnaan pada kandungan sifatnya itu. Ya ini, Al-Ali. Allah punya nama Al-Ali. Allah punya kandungan, Allah punya sifat, yaitu sifat tinggi. Karena Al-Ali maknanya maha tinggi. Al-Ali maknanya tinggi. Kita saja orang Indonesia yang selalu menerjemahkan nama Allah pakai sebutan maha. Rahman, maha pengasih. As-Sami', maha mendengar. Kita yang secara bahasa Indonesia selalu menerjemahkannya, kalau sudah berhadapan dengan nama Allah, kita tambahkan dengan maha. Sebenarnya dalam kandungan bahasa Arabnya nggak ada. Al-Ali, ya tinggi. As-Sami' melihat, mendengar. Al-Basir melihat. Al-Alim mengetahui. Nggak ada kalimat mahanya, itu nggak ada dalam bahasa Arab. Baik. Berarti Allah Ta'ala memiliki sifat tinggi. Dan sifat tingginya Allah itu sempurna. Maka tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Allah lah yang paling tinggi dari semua yang ada. Di mana tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam ayat yang semua kita hafal, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabbmu yang paling tinggi, di mana tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka Allah memiliki sifat tinggi. Oleh karena itu, aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang sahihah, Allah itu maha tinggi. Dan semua yang mengerti bahasa, tinggi itu di atas. Tak ada yang namanya tinggi itu di bawah atau setara. Tinggi itu di atas. Maka, akidah ahlu sunnah wal jamaah, Allah itu maha tinggi dan Allah itu di atas. Bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana. Sebahagian ayat seolah-olah dipahami selintas, Allah itu di mana-mana. Ada sebahagian ayat seolah-olah Allah itu di mana-mana. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian. Yang seperti ini seolah-olah Allah bersama kita. Kata para ulama, bersama di sini bukan zat. Menang, Allah bersama kita. Benar, Allah bersama kita. Tapi bukan zat Allah ada bersama kita, di dekat kita. Allah tinggi. Allah tidak, zatnya tidak bersama kita. Allah tinggi, Allah punya sifat tinggi. Namun walaupun tinggi, Allah mendengar kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita ucapkan, Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita ucapkan, Allah mengetahui semuanya. Sehingga ilmu Allah ini yang meliputi semua perkataan kita, melihat semua gerakan kita.
Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, suruh pergi kepada Fir'aun, dan Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, kami takut wahai Allah berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa tidak? Fir'aun itu ya Fir'aun gitu. Namanya saja sudah melambangkan kebengisan, kediktatoran, dan raja yang haus darah. Lalu Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, dalam surat Thaha. Jangan kalian berdua takut, saya bersama kalian, saya mendengar dan saya melihat. Nas tegas. Kebersamaan di sini maksudnya Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Antum bersama ana enggak sekarang? Antum sekarang bersama ana enggak? Ana tidak bisa lihat antum. Ana hanya bisa lihat baju antum saja. Apa yang dibalik baju itu ana enggak bisa lihat. Betul tidak? Sementara Allah melihat. Allah melihat apa isi dompet antum, apa isi tas antum, apa isi handphone antum. Antum aja ana juga sama. Allah lihat semua. Allah mengetahui semuanya. Padahal kita sudah bersama. Allah tidak bisa melihat. Allah melihat. Apa yang Anda ucapkan tadi? Nggak dengar antum? Allah dengar. Tidakkah ini maksudnya Allah sedang bersama kita? Barusan Anda ucapkan, semoga kita semua wafat husnul khatimah. Itu Anda ucapkan pelan, antum saja yang sedang bersama Anda di sini nggak dengar. Padahal sudah ada mikrofon depan Anda semua. Antum hanya dengar. Gitu. Padahal antum bersama Anda nggak? Antum bersama Anda tidak sekarang? Antum yang sedang bersama Anda nggak dengar, Allah dengar. Bayangkan. Tidakkah itu maknanya Allah bersama kita? Itulah dia makna kebersamaan. Kebersamaan di sini tidak menuntut zatnya Allah bersama makhluknya. Dan itu bukan sesuatu yang tidak berdalil. Jelas Allah mengatakan kebersamaan Allah adalah Allah mendengar dan Allah melihat. Maka akidah Allah di mana-mana, maksudnya Allah itu ada di mana-mana, itu batil. Karena berbeda dengan al-ulu tadi, sifat tinggi tadi. Berbeda dengan apa? Sifat tinggi tadi. Sudah melenceng dari sifat tinggi. Allah nggak maha tinggi lagi kalau Allah ada di mana-mana. Buktinya Allah sedang ada di sini atau di bawah. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak pernah mengatakan Allah berada di bawah. Allah di atas. Maka akidah Ahlussunnah yang benar bahwa Allah di atas, bukan di mana-mana. Namun, walaupun dia tinggi dan paling tinggi dan maha tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Allah, walaupun tinggi sekali, namun Allah melihat semua hamba-hambanya, mendengar semua hamba-hambanya, mengetahui semua yang terjadi pada hamba-hambanya, menyaksikan semua yang sedang terjadi pada hamba-hambanya. Maka dengan ini Allah sedang bersama hambanya. Allah bisa lihat kita di saat kita tidak bisa lihat diri kita sendiri. Pernahkah suatu saat antum tidak bisa lihat diri sendiri? Pernah tidak? Tiba-tiba gelap gitu. Lampu mati tiba-tiba dan antum berada dalam ruangan. Kayak ruangan DKM tadi lah, sekretariat tadi di bawah, di basement. Itu tiba-tiba semua lampu mati di malam hari. Bisa lihat nggak? Kita bisa lihat diri kita sendiri nggak? Wallahi taruh tangan depan mata ini nggak bisa lihat. Tangan di depan mata kita letakkan tangan udah nggak bisa lihat. Allah lihat jelas. Tak ada yang menghalangi Allah untuk melihat hambanya, padahal si hamba itu sendiri tak mampu melihat dirinya sendiri.
kesempurnaan melihatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu tinggi. Dan para ulama mengatakan, ahli ilmu mengatakan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang di dalamnya ada keterangan bahwa Allah itu tinggi, itu lebih daripada 2000 dalil. Lebih dari apa? 2000 dalil. Dikumpulkan semua dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang di dalamnya ada kandungan bahwa Allah itu tinggi, sifat Allah itu tinggi. Maka karena itu lahat yang ada dalam kubur itu dibuatnya di samping lubang, melenceng dari lubang. Kita buat liang, kita buat kuburan, lalu lahatnya dibuat melenceng di sampingnya. Tidak di tengah-tengah. Tengah-tengah itu tidak lahat namanya. Yang namanya lahat sesuai dengan namanya melenceng. Ini dinding kuburan dibuatnya di sini. Dimasukkan mayat itu ke dalam. Itu yang disebut dengan lahat. Dan itu kalau memang mampu seorang membuat tanahnya cukup, tanahnya tidak turun, maka yang benar adalah dibuatkan lahat. Setelah digali, lalu digali lagi lubang kecil di bagian bawahnya, melenceng dari liang ini, dari lubang ini, itulah yang disebut dengan lahat. Dan itu sunnahnya apabila memang mampu untuk dilakukan. Namun kalau ada hal-hal lain, maka disebabkan uzur, maka tidak dibuatkan yang seperti itu. Misalnya dibuat di tengah lubang, itu bukan lahat. Secara bahasa Arab bukan lahat. Lahat itu artinya melenceng. Dibuatnya di samping kiri atau di samping kanan. Akan ada orang yang melenceng dari asma, dari nama-nama dan sifat Allah Tabaraka, melenceng pemahamannya, tidak sesuai. Dan apalagi yang lebih daripada melenceng ketika akidah kita bertabrakan lebih dengan 2000 dalil. Bertabrakan lebih dengan apa? 2000 dalil dalam Al-Quranul Karim. Dan di dalam sunnah-sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang melenceng lebih daripada itu. Wallahi kalau melencengnya dengan satu ayat saja, sudah melenceng itu namanya. Allah mengatakan A, kita mengatakan B, padahal Allah mengatakan itu hanya dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Itu sudah melenceng. Bagaimana kalau ratusan ayat? Bagaimana kalau ratusan hadis? Maka saudara-saudariku, orang Indonesia yang kucintai, karena ini akidah banyak beredar di negeri kita Indonesia, Asia Tenggara secara umum, di dunia juga banyak, akan tapi di negara kita atau di negara-negara Asia Tenggara itu memang menyebar luas bahwa Allah fi kulli makan, Allah ada di segala tempat, di semua tempat ada Allah. Enggak ada tempat yang kosong dari Allah. Dan ini bukan akidah yang benar, ya. Ada tempat-tempat kotor, ada tempat-tempat najis. Apakah kita berani meyakini Allah ada di sana? Wallahi kita yang kotor saja tidak berani ada di situ. Tidak mau ada di situ. Ya atau tidak? Kita ini kotor, penuh dengan dosa dan maksiat, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekeliruan dan kekhilafan. Kita yang kotor ini saja nggak mau tiap hari, setiap saat ada di tempat itu.
Bisakah kita meyakini Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna, Allah yang Rabbul Alamin ada di tempat itu? Tak mau Anda menyebutkan tempat-tempatnya. Bayangkan saja pada bayangan antum tempat-tempat hina, busuk, kotor. Tak mungkin Allah di sana. Mustahil, secara logika terbantah. Maka yang benar bahwa Allah punya sifat apa? Tinggi. Saking banyaknya dalil di dalam Al-Quranul Karim, maka para ulama tidak membawakan dalil itu satu-satu ayat. Karena saking banyaknya. Dikelompok-kelompokkan. Dia apa? Dikelompok-kelompokkan. Kelompok yang pertama, nama-nama Allah. Di antara nama Allah Al-Ali. Itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Tidak dalam satu ayat Allah menyebut nama Allah adalah Ali. Dan nama itu telah menyebut. Makanya kita dahului tadi dengan bahasan walillahil asmaul husna. Kenapa dia husna? Karena setiap nama mengandung sifat. Berapa banyak ayat yang di dalamnya Allah menyebut namanya, wa kana Allahu aliyan hakima, aliyan kabira, wa huwal aliyul kabir, wa huwal aliyul azim. Maka semua ayat-ayat yang ada nama Allah Al-Ali, nama Allah Al-Muta'al, wa huwal kabirul muta'al, nama Allah Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la, semua ini dalil bahwa Allah itu tinggi. Bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana. Ayat-ayat yang di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan Allah di atas arsy. Ayat-ayat yang di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan Allah di atas arsy. Di antaranya dalam Ar-Rahman, dalam Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam surah Al-Hadid, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Nas tegas bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas arsy. Dan di dalam sunnah bahwa arsy Allah adalah makhluk Allah yang tinggi. Allah di atasnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga apa? Firdaus. Kenapa surga Firdaus yang diminta? Karena dia adalah surga yang paling tinggi. Paling tengah, paling tinggi. Itu surga yang paling tinggi. Di atasnya, itu sudah surga yang paling tinggi itu. Di atasnya adalah arsy Allah. Wasaqfuha arsyur rahman. Dan atap surga Firdaus adalah arsy Allah. Berarti arsy Allah lebih tinggi lagi. Zaman sekarang ada orang yang tidak beriman adanya arsy. Mereka mengatakan arsy itu bukan sebuah benda. Padahal hadis Nabi jelas mengatakan bahwa atapnya surga Firdaus itu adalah arsy. Kalau arsy itu bukan benda, bagaimana dia akan menjadi atap? Berikutnya, dalil-dalil yang mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah punya sifat tinggi. Ayat-ayat yang mengatakan Allah di langit. Di langit. Fis sama. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Aamintum man fis sama.
Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit? Di langit maknanya di atas langit. Bukan di dalam langit. Karena makna fi di dalam bahasa Arab tidak semuanya bermakna di dalam. Makna fi memang dalam bahasa Arab mayoritas maknanya ada di dalam. Kita fil masjid. Tapi tidak semuanya maknanya adalah fi. Ada yang maknanya adalah di atas. Hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Rahmati yang ada fil ardi, di bumi. Kalian akan dirahmati oleh Allah yang ada di langit. Di dalam kedua hadis ini, maknanya di atas, bukan di dalam. Rahmati orang-orang yang ada di bumi. Maknanya yang sedang berjalan di atas bumi, ya atau tidak? Apakah maknanya cacing yang ada di dalam bumi? Bukan itu maknanya. Atau hewan-hewan lain yang memang bersarang di dalam perut bumi? Itu yang dimaksud rahmati? Enggak. Orang yang sedang di atas permukaan bumi. Di sini makna fi, dua-duanya bermakna ala. Rahmati orang yang berada di bumi, kalian akan dirahmati oleh Allah yang berada di langit. Bukan di dalam. Karena makna di dalam berbeda dengan ayat-ayat yang lain mengatakan Allah di atas. Kalau di dalam berarti langit lebih tinggi daripada Allah. Atau bahkan langit lebih besar daripada Allah. Tidak, bukan itu maknanya. Di antara dalil-dalil, kumpulan dalil, bukan satu dalil, kumpulan dalil yang menerangkan Allah menurunkan Al-Quran. Wa anzalna ilaika nuran mubina. Kami turunkan kepada engkau cahaya yang sangat jelas, yaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Menurunkan. Maka semua ayat-ayat yang berbicara Allah menurunkan Al-Quran menunjukkan bahwa Allah di atas. Kenapa? Karena yang namanya menurunkan dari atas ke bawah. Itu baru namanya menurunkan. Dari atas ke bawah. Nggak ada bahasa manapun turun itu dari bawah ke atas. Atau ke samping. Nah, tegas bahwa Allah di atas. Karena Allah menurunkan Al-Quran. Allah yang menurunkan. Berarti Allah di atas lalu diturunkan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan syariat yang mulia ini. Maka ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi menerima syariat naik ke atas. Hal yang spesial untuk sholat. Karena sholat itu ibadah yang spesial. Allah ingin Nabi tidak menerimanya di bumi. Namun lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi disuruh Allah untuk naik dulu ke atas. Sehingga berada di tempat yang sangat tinggi. Nah, di antara dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tinggi adalah naiknya amal saleh kepada Allah. Naiknya amal saleh kepada Allah. Amal saleh itu diangkat naik kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib.
kepada Allah naik. Kalimat-kalimat yang suci dari kata-kata yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Wal amalu salihu yarfa'uh. Dan amal soleh itu akan diangkat Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat, naik. Naik dari bawah ke atas. Di antara dalil-dalilnya adalah naiknya para malaikat. Naiknya para malaikat. Malaikat naik kepada Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu. Dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu. Naik kepada Allah para malaikat. Naik Pak. Kepada Allah. Berarti malaikat sedang di bawah, kemudian naik kepada Allah. Menunjukkan Allah di mana? Di atas. Dan itu tidak satu atau dua ayat di dalam Al-Quran yang berbicara bahwa malaikat naik kepada Allah. Di antara dalil-dalil nas tegas Allah mengatakan Allah di atas hamba-hambanya. Allah di atas hamba-hambanya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Hamba-hamba itu takut kepada Rabb mereka, yang Rabb mereka itu di atas mereka. Ini dalam surat An-Nahl ayat 50. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang maha perkasa, maha dikdaya, fawqa atas. Betul, berbeda dengan di mana-mana. Enggak sama. Di antara dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah di atas adalah Fir'aun mencari Allah ke atas. Itu dalil di antara dalil di dalam Al-Quran bahwa Fir'aun Musa ke atas. Ya, karena Nabi Musa memberitahu kepadanya bahwa Allah di atas. Rabb yang dia ibadati, Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun, dan Rabbnya Fir'aun juga yang sahih, ada di atas. Maka ketika Fir'aun dengan kesombongannya ingin membuktikan kebohongan Musa, menurut dia, istilah kalimat kita menggunakan kalimat Fir'aun, saya ingin membuktikan dustanya Musa, maka dia membangun bangunan ke atas. Disuruhnya Haman untuk membangun bangunan tinggi menjulang ke atas. Bangunkan untukku bangunan tinggi menjulang ke atas. Mencapai puncak-puncak langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Hei Fir'aun, kenapa ke atas? Kenapa enggak ke kiri kanan? Karena Nabi Musa mengatakan Allah dia diberitahu oleh Nabi Musa Allah di atas. Maka Allah di atas. Ini dia saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, keyakinan kita ya ditambah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah di atas arsy. Hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah di langit. Hadis-hadis Nabi yang diantaranya hadis jariyah. Aina Allah, di mana Allah? Jariyah itu menjawab fis sama, di langit. Maka Nabi mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba wanita yang mukminah. Imannya benar. Nabi SAW menunjuk ke langit. Menunjuk. Sambil menyeru kepada Allah. Sambil nunjuk ke langit. Nunjuk ke atas. Ketika berdoa, nunjuk ke atas. Ya Allah, saksikan. Sambil diturunkan ke bawah. Saksikan. Ini kejadiannya pada saat Nabi SAW di musim haji. Itu hajinya Nabi bersama kaum muslimin. Setelah itu, berapa bulan setelah itu Rasul wafat.
Nabi menunjuk ke atas. Ya Allah, saksikan. 3 kali. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Menunjukkan bahwa Allah di atas. Yang paling tinggi adalah arash. Dan Allah di atas arash, di mana tidak ada makhluk lain setelah arash. Tidak ada makhluk lain setelah arash. Itu ketika tidak ada lagi makhluk yang paling tinggi, berarti Allah yang paling tinggi. Karena di sana tidak ada makhluk lain. Maka Allah maha tinggi. Aqidah Ahlus Sunnah, Allah di atas arash, cukup Allah di atas arash. Jangan tambahkan kalimat lain. Karena Allah mengatakan Allah di atas arash. Sudah, Allah di atas arash. Jangan tambahkan kalimat lain. Karena kalimat lain kalau ditambahkan, butuh dalil. Kenapa? Kata para ulama begini. Sebagian orang mengatakan Allah di atas arash, yaitu Allah duduk di atas arash. Kalimat duduknya itu tak ada di dalam hadis, tak ada dalam Al-Quran. Dari mana Anda datangkan kalimat itu? Paham? Paham? Kalimatnya duduk itu dari mana? Nggak ada di dalam Al-Quran kalimat Allah duduk di atas arsy, nggak ada. Maka jangan ditambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam dalil. Itu yang kita katakan di awal tadi. Kalau sudah bicara tentang hal yang gaib, nyerah total kepada dalil. Nggak ada tambahan sedikit pun dari bahasa kita. Anda perlu ingatkan kalimat yang sering salah di lisan kaum muslimin, mengatakan tempat Allah di atas arsy. Sudah ada kalimat tempat. Nggak ada di dalam Al-Quran kalimat tempat itu. Allah mengatakan Allah di atas arsy, dan Allah tidak mengatakan tempat Allah di atas arsy. Nggak ada. Maka cukup meyakini Allah di atas arsy. Jangan Allah tempatnya di atas arsy. Tempat Allah itu di atas. Jangan kalimat tempat ditambahkan. Paham? Kenapa? Nggak ada dalilnya. Kalimat tempat itu nggak ada dalilnya. Maka jangan ditambahkan. Nyerah total kepada dalil saja. Ada di dalam dalil kita sebut. Nggak ada di dalam dalil jangan sebut. Oleh karena itu, sekarang itu mulai ribut masalah. Kalau Allah di atas arsy, berarti itu tempat Allah. Kalau Allah butuh tempat, berarti bukan Allah. Lalu kalau arasnya jatuh, Allah jatuh dong. Itu kan logika manusia bermain. Karena sudah mulai ada kalimat, disusupkan kalimat yang tidak sunnah. Bernama apa? Tempat. Allah nggak pernah berbicara tempat Allah, dia nggak pernah. Allah mengatakan Allah di atas arsy, maka cukupkan sesuai dengan apa yang Allah katakan. Jangan sementara Allah tidak sebut persoalan nyeleneh dan sudut-sudut pandang nyeleneh. Sudah yakini Allah di atas arsy, selesai. Hindari orang-orang yang tidak yakin bahwa Allah di atas. Hindari orang-orang yang tidak mau meyakini bahwa Allah di atas arsy. Jauhi, tinggalkan mereka, dan hindari mereka. Perintah Allah tadi di dalam Al-Quran surat Al-A'raf tadi, "Dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i." Tinggalkan. Sangat jelas bahwa Allah itu di atas. Soal Allah di atas itu ribuan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun Allah di arsy, di atas arsy itu 7 dalil. Di dalam Al-Quran Allah di atas arsy. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun Allah tinggi di atas arsy, dan kemudian Allah melihat segala-galanya, karena Allah memang tak ada yang tak dilihat oleh Allah. Allah mendengarkan segala-galanya, sehingga tak ada yang tidak dengar oleh Allah. Sehingga Allah bersama kita, walau ia
di tempat yang paling tinggi. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa untuk menghadap Allah, dibawa naik ke atas. Itu nas tegas bahwa Allah di atas. Ketika Isra dan Mi'raj. Nas tegas Allah itu di atas. Praktek nyata dari Rasul ketika dibawa menghadap Allah, dibawa naik ke atas. Walaupun Allah menyaksikan nabinya yang di bawah, tapi beda keadaan nabi di bumi dengan dibawa naik ke atas. Baik, ini secara dalil. Secara fitrah manusia pun menunjukkan Allah di atas. Ketika manusia menyeru Allah, fitrah manusia itu larinya ke atas. Fitrah itu menengadahnya ke atas. Nggak bisa ke tempat lain. Ketika orang berdoa kepada Allah, perasaannya kemana dia menyerahkan doanya? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang? Apalagi ke bawah? Nggak mungkin. Semua kita yang berdoa, hati kita menghadapnya kemana? Ke atas. Tangan kita pun menghadapnya ke atas. Ketika permasalahan itu permasalahan berat, Rasul mengangkat tangannya lebih tinggi lagi sampai ke atas. Saking diangkat tinggi-tinggi, ketiak beliau kelihatan. Ke atas. Menunjukkan bahwa fitrah manusia juga mengarahkan Allah ke atas. Anak kecil yang belum belajar apa-apa, belum masuk SD, belum masuk TK, belum diajarkan akidah apapun. Kalau dia bicara Allah, di atas. Dan itu dipraktekkan oleh banyak kawan-kawan, saya sendiri belum mempraktekkannya, kepada anak kecil. Allah di mana? Di atas. Allah di mana? Di atas. Bahkan sebagian teman-teman kita ada yang mempraktekkannya kepada orang yang bukan muslim. Ayah ibunya bukan muslim, anak kecil. Tuhan di mana? Di atas kan. Kami menunjuk ke atas, di atas. Ini menunjukkan fitrah. Anak kecil yang belum tahu apa-apa, belum diajarkan apa-apa, belum diajarkan Tuhan-Tuhan yang batil oleh ayah ibunya, walaupun ayah ibunya punya Tuhan yang batil. Dia tetap, fitrahnya mengatakan Rabbnya ada di mana? Ada di atas. Terakhir, akal. Akal manusia juga menunjukkan Allah di atas. Karena atas itu adalah tempat yang mulia. Antara atas dan bawah, samping lebih mulia di atas. Tempat kemuliaan itu tinggi. Tinggi itu adalah kemuliaan. Secara akal juga demikian. Oleh karena itu, sering sekali, dari dahulu sampai sekarang, orang-orang yang lebih mulia, dimuliakan dalam kehidupan kita, itu tempat duduknya lebih tinggi. Tinggi pasti. Dibuatkan untuknya tempat yang lebih tinggi. Supaya dia bisa duduk di sana. Ya atau tidak? Seorang raja kan tinggi itu. Tinggi, mulia. Dia pasti menghadap rakyatnya dari atas. Rakyatnya menengadah ke atasnya. Seperti itu. Sehingga secara akal pun tempat di atas itu adalah tempat yang mulia. Dan Allah Maha Mulia atas segala-galanya. Maka Allah terpisah dari makhluknya dan Allah berkehendak bahwa ia istiwa di atas arsy. Terakhir kita tutup dengan bahasan bahwa kita tidak berbicara tentang bagaimana. Kita berbicara sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita dengan makna yang ada pada nas tersebut, namun bagaimananya kita tidak berbicara. Kita tidak bicara kaif. Ahlu sunnah dalam bab asma wa sifat tidak berbicara kaifiyat. Kaifiyat itu hanya mani. Allah di atas arsy. Bagaimana di atas arsy, Allahu a'lam. Kita tidak bicara bagaimana. Dan kita yakin bahwa tidak sama dengan makhluk manapun. Kita yakin tidak sama dengan makhluk manapun. Namun kita tidak berbicara kaifiyat. Wallahu ta'ala alam. Ini dia
Materi yang bisa Anda sampaikan lebih kurang pada 1 jam pertemuan kita, lebih sedikit daripada 1 jam. 1 jam lebih sedikit. Semoga bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Berkata dusta atas menjadi pengikutnya. Apakah dengan mempercayai perkataan dusta itu berisiko menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan? Tergantung bentuk kedustaan. Berilmu di sini bahwa dia sudah tahu, sudah sampai kepadanya bahwa itu salah. Sudah sampai kepadanya dalil yang benar, namun dia tolak karena dia lebih condong kepada fulan yang dia idolakan. Maka Allah yang maha menilai. Karena pelencengan terhadap Al-Quran dan hadis tidak semuanya kesyirikan. Ada juga yang bersifat maksiat. Maka mengikuti orang di atas maksiat, ya sampainya kepada maksiat. Kan kalimatnya umum pertanyaan di sini, melenceng daripada Al-Quran dan hadis. Melenceng daripada apa yang datang dari Nabi, bahkan apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pun bervariasi. Ada yang sifatnya maksiat, ada yang sifatnya kekufuran. Intinya adalah, kalau kebenaran sudah sampai, namun masih mengikuti yang batil, sengaja meninggalkan kebenaran itu, maka akan bersama orang yang diikuti. Kalau orang yang diikutinya ke neraka, dia akan bersama ke neraka. Oleh karena itu Allah berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya, bahwa Fir'aun menggiring kaumnya ke neraka. Kaumnya pengikut Fir'aun, namun mereka bersama-sama ke neraka. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Fir'aun menggiring kaumnya, mendahului kaumnya, lalu kaumnya mengikut. Fa'awradahumun nar, lalu dia membawa kaumnya ke neraka. Kalau kemudian ada yang bertanya, Fir'aun oke, menentang Nabi Musa. Ada apa dengan rakyatnya? Yang dia hanya disuruh mengikuti Fir'aun. Karena mengikuti itu, maka sama-sama ke neraka. Oleh karena itu, di dalam agama kita, kalau itu maksiat, berbeda dengan apa yang Allah katakan, berbeda dengan apa yang Nabi katakan, maka tidak boleh taat. Tidak boleh apa? Taat. Wallahu ta'ala alam. Taat kepada orang yang sudah jelas menentang Allah dan Rasulnya, akan membuat kita dikelompokkan Allah bersama dia di neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kita bersumpah dengan selainnya. Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, itulah dia. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Itulah dia peraturannya. Apa yang aneh? Fa'alul lima yurid, Allah berbuat apa yang dia mau. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya kenapa Allah berbuat. Untukmu wahai makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Karena kita
aturan untuk kita, jangan bersumpah kecuali dengan Allah. Itu aturan untuk kita. Jangan kemudian aturan untuk kita terapkan juga untuk Allah. Allah telah menunjukkan di dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan makhluk. Fa'alul lima yurid. Semua milik dia. Semua milik dia. Maka ia bisa berbuat apapun yang ia inginkan. Adapun kita milik dia, di bawah aturan dia. Dan dia mengatur kita jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Itulah. Apanya yang aneh? Menurut Anda nggak ada yang aneh. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, Allah atur. Kamu tak boleh bersumpah kecuali dengan nama aku. Dengan aku. Walau dengan menyebut nama Allah, walau dengan menyebut kalimat yang tidak ada Allahnya, namun mengarah maknanya, arti dan makna itu kepada Allah. Demi pencipta langit dan bumi. Kan tidak ada nama Allah di situ. Namun maknanya adalah Allah. Begitu. Dan biasanya Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang memang agung. Makhluk-makhluk yang mulia. Wallahu a'lam. Ustadz, ana mau bertanya tentang Allahu Akbar. Apakah kalimat ini Allahu Akbar adalah sifat Allah yang akbar, ataukah Allah memang akbar atau besar badannya? Jangan tambahkan apapun kecuali ada dalilnya. Kecuali ada apa? Dalilnya. Sekali lagi tidak ada dalil, maka tidak kita bicarakan. Maka kita tidak bicara badan. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Hadis masalah badan. Kalimat badan. Oleh karena itu, para ulama membicarakannya dengan sebutan zat, bukan badan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Zat Allah besar, Maha Besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah secara zat. Kenapa? Kalimat zat ada di dalam dalil. Kalimat zat ada di dalam dalil. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah kalian, gunakan logika berfikir kalian, gunakan analisa kalian pada makhluk-makhluk Allah. Jangan pada zat Allah. Jadi ada kalimat zat. Maka para ulama menggunakan kalimat tersebut. Tidak menggunakan kalimat apa? Ini tadi. Oleh karena itu kita sudah katakan tadi, nyerahlah kepada dalil. Subhanallah, sampai penggunaan itu pun para ulama nyerahnya kepada dalil. Tak mau menggunakan kecuali kalimat-kalimat yang memang ada di dalam hadis Nabi SAW. Ahlu sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Tak mau keluar darinya. Walau satu jengkal pun. Ya. Allah punya zat, punya zat. Nabi mengatakan Allah punya zat. Melarang kita berpikir tentang zatnya Allah. Allah punya badan, Allahu a'lam. Kenapa Nabi dan Allah tidak pernah berbicara kalimat badan? Kalau antum termasuk orang yang hobi atau suka nyari-nyari hal-hal yang berhubungan dengan ini, antum akan simak mereka mengatakan tidak mungkin itu karena Allah tidak berjisim. Jisim itu dalam bahasa Arab artinya tubuh. Nggak mungkin Allah punya tangan, nggak mungkin Allah punya mata, nggak mungkin Allah punya wajah, nggak mungkin Allah punya... Nggak. Kenapa? Karena kalau kita meyakini semua itu, padahal itu semua ada di dalam Al-Quran. Allah punya tangan, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Allah punya mata, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Allah punya wajah, Allah yang mengatakan itu di dalam Al-Quran. Dan kita mengimani seperti yang Allah katakan. Secara makna, keimanan kita seperti itu. Secara kaifiat kita katakan Allahu a'lam. Kita tidak bicara kaifiat.
Karena kaifiat tidak disampaikan Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Dan pasti tidak sama dengan makhluk manapun. Wajah Allah tidak sama. Namun kata mereka, nggak mungkin itu. Karena kalau kita meyakini seperti itu, berarti kita meyakini Allah berjisim. Sementara makhluk berjisim. Sama antara makhluk dengan Allah dan sama-sama berjisim. Telah menyamakan Allah dengan makhluk. Gitu. Kata ahlu sunnah, kami tidak bicara Allah berjisim. Dan kami tidak pernah menggunakan kata-kata jisim tentang Allah. Kenapa? Tak ada dalam Al-Quran, tak ada di dalam lafaznya itu, tak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam lafaz hadis, nggak ada. Oleh karena itu Ahlussunnah tidak pakai. Tidak pakai. Sebagaimana tempat tadi Ahlussunnah tidak pakai. Kenapa? Lafaznya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Maka jisim juga lafaz yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka Ahlussunnah tidak memakainya. Ahlussunnah meyakini Allah punya tangan, Allah meyakini Allah punya wajah, meyakini Allah punya mata, meyakini Allah Taala punya jari jemari. Tapi tak meyakini Allah punya jisim. Kenapa? Karena jisim tak ada di dalam kalimat itu, tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada orang yang mendatangkan apa maksud Anda? Ada orang yang mengatakan begini, Allah itu berjisim ya. Ahlussunnah mengatakan, Ahlussunnah tidak mengiyakan, tidak mentidakkan. Mengiyakan tidak, mengatakan tidak pun tidak. Namun bertanya dulu, maksud Anda apa? Allah berjisim itu maksud Anda itu apa? Apa yang Anda tuju dengan kalimat Allah berjisim? Ya di dalam Al-Quran Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Jadi maksud Anda Allah berjisim, Anda meyakini Allah punya tangan sebagaimana yang Allah katakan. Anda meyakini bahwa Allah punya wajah sebagaimana yang Allah katakan. Iya maksud saya itu. Ahlussunnah mengatakan makna Anda benar, tinggalkan kalimat jisim. Makna yang Anda inginkan benar. Namun kalimat ini tinggalkan, karena kalimat ini tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau mereka katakan maksud berjisim adalah berjisim seperti manusia berjisim. Memiliki tubuh sebagaimana manusia memiliki tubuh. Ahlussunnah mengatakan ini batil. Ini makna yang batil. Maknanya batil, lafaznya juga batil. Dua-duanya batil sudah. Jadi kita tidak mengatakan ya, karena tidak ada dalil berbicara tentang lafaz seperti itu, dan kita juga tidak mengatakan tidak, karena tidak ada dalil yang menafikannya. Dalil tidak datang dengan menafikan atau mengisbat. Maka Ahlussunnah juga tidak menafikan, tidak mengisbat. Namun secara makna ditanya, apa maksud Anda? Maksud saya begini. Contoh orang mengatakan, tempat Allah di atas arsy. Ustaz, apakah tempat Allah di atas arsy? Enggak tahu saya. Saya tidak bisa mengatakan ya, tidak bisa mengatakan tidak. Kenapa? Karena kalimat tempat itu nggak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu akan kita tanya, maksud Anda apa? Tempat Allah di atas arsy itu apa? Maksudnya adalah Allah butuh arsy untuk tempatnya. Dan Allah membutuhkan itu. Tanpa arsy Allah sulit untuk membutuhkan ya. Kita katakan ini makna yang batil. Ini salah. Namun kalau yang dia katakan, maksud Anda adalah Allah di atas arsy. Itu saja. Apakah Allah membutuhkan arsy? Tidak. Kita katakan makna Anda yang Anda inginkan benar, tinggalkan kalimat tempat. Tinggalkan kalimat tempat. Nah, mulai konsentrasinya tingkat tinggi. Terus, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Secara agama kita, apakah orang yang punya akidah itu selamat? Selamat atau tidak? Akidah kita mengatakan seperti itu. Lalu ada apa kita mengucapkannya? Apakah Anda akan mengucapkan sesuatu yang 100% berbeda dengan akidah Anda sendiri? Di mana letak akidah kemudian?
Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Dalam Al-Quran, sungguh telah kafir orang yang menyatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Sungguh telah kafir. Apakah itu akan selamat? Akidah Anda. Akidah Anda. Anda bertanya akidah Anda. Selamat atau tidak? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Firman Allah di dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Allah tidak akan barang siapa yang menjadikan Islam selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan terima itu dari dia. Allah tidak akan terima yang mengambil selain agama Islam sebagai agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah mengatakan merugi, Anda mengucapkan selamat. Selamat apa? Selamat rugi. Itu dia. Maka tak mungkin kita mengucapkan sebuah kata yang bertabrakan dengan akidah kita. Oleh karena itu, hal yang berhubungan dengan agama, hal yang berhubungan dengan din agama, Allah sudah membuat batas tinggi antara kita dan orang-orang yang agamanya beda dengan kita, urusan agama. Muamalah dunia silahkan. Adapun masalah agama, lakum dinukum, soal agama jangan dicampur-campur. Ini bukan lagi masalah muamalah dunia, ini sudah muamalah agama. Kalau sudah masalah agama, Allah membuat dinding tinggi sampai ke langit, nggak boleh sama. Agama ini urusan kalian, kami nggak ikut. Lakum dinukum, din agama kalian. Dan untukku agama aku. Soal agama jangan dicampur-campur. Soal muamalah, transaksi, bertetangga, menjadikan dia karyawan, mempekerjakan dia karyawan, atau kita dijadikan karyawan oleh dia, itu urusan dunia. Kita beli rumahnya, kita beli sawitnya, kita beli, nggak ada masalah. Kita beli dagangannya yang halal. Kan kita sering itu masuk ke toko, itu ada Tuhannya di situ. Ya kan? Diletakkan di pojok itu Tuhannya, ada nggak? Kita beli juga, nggak ada masalah. Jual beli aja, transaksi dunia. Nggak ada hubungan agama, transaksi dunia. Ya atau tidak? Nggak ada masalah. Bertetangga, nggak ada masalah. Bertetangga. Dia butuh bantuan kita sebagai tetangga, kita bantu. Dia butuh air, kita kasih air. Dia butuh makan, kita kasih makan. Sebaliknya kalau kita butuh pinjaman, nggak ada masalah. Minjam dari orang kafir, nggak ada masalah. Rasul saja minjam dari tetangganya orang Yahudi. Nggak ada masalah, muamalah dunia. Jangan dicampur-campur, ini sudah urusan agama. Kalau sudah urusan agama, ada batas yang tak boleh diterobos. Lakum dinukum waliyadin. Dan subhanallah, ayat itu termasuk ayat yang paling familiar dihafal semua muslim. Lakum dinukum waliyadin. Nah. Bagaimana meyakini Allah Maha Tinggi dan sifat Allah turun ke langit dunia? Yakini kedua-duanya. Karena kita tidak berbicara kaifiyat. Sehingga kita tidak akan membicarakan kaifiyat. Dua-duanya datang dari Allah, datang dari Nabi SAW. Karena Allah juga tidak berbicara, Rasul tidak berbicara. Allah di atas arsy. Sepertiga malam terakhir Allah turun. Bagaimana turunnya Allah? Kita tidak berbicara kaifiyat itu. Kita meyakini dan mungkin tidak berbicara kaifiatnya. Bukankah Allah maha bisa atas segala sesuatu? Bukankah Allah maha bisa atas segala sesuatu? Lalu ada apa Anda bingung? Allah di atas bingung kalau Anda fahami kaifiat makhluk. Kesalahan Anda ketika Anda memahaminya kaifiat makhluk. Makhluk loh.
Kita sedang berbicara Allah yang maha bisa atas segala sesuatu, dan kita tidak tahu bagaimana cara turunnya. Maka kita tidak menafikan. Semuanya datang dari Allah, semua datang dari Rasul. Sami'na wa ata'na. Dan sebagian orang berbicara kaifiyat. Kalau kita yakini Allah turun, berarti arsy kosong dong. Anda sedang berbicara turunnya makhluk. Makhluk kalau turun di atas kosong. Makhluk seperti manusia maksudnya. Maka jangan bicara makhluk, jangan bicara kaifiyat. Imani dan serahkan kaifiyatnya kepada Allah. Nah, habis pertanyaan? Pertanyaan terakhir insya Allah. Itu pun kalau kita bacakan. Amalan-amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke surga Firdaus? Rajin dalam aneka ragam amal saleh. Karena hamba-hamba Allah yang menghuni surga Firdaus adalah hamba-hamba Allah yang as-sabiqun as-sabiqun, orang yang terdepan dan terdepan dalam amalan. Maka tidak bisa satu amalan tertentu kunci masuk surga Firdaus, enggak. Rajin dalam aneka ragam, berusaha untuk terdepan dalam aneka ragam amal ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kemudian berdoa minta dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan semua kita di atas husnul khatimah, dan semoga Allah ampunkan dosa kita di yaumil hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.